Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Masih semangat? Tetap semangat. Oke. Tepuk rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, bilangan turun. Oke, terima kasih anak-anak. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Silakan Nanda untuk menyiapkan berdoa sebelum belajar. Yuk. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita membiasakan membaca surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Shadaqallah. Allahul azim. Anak-anak hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, carikan dulu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
selanjutnya kita hari ini belajar ya. Hari ini kita belajar mengenai P5 yaitu proyek penguatan topik belajar Pancasila. P5 ada berapa? 5 proyek penguatan topik belajar Pancasila. Hari ini kita bermain tradisional ya. Kita harus selalu belajar dan belajar ya, walaupun kita ada permainan modern seperti yang ada di HP kalian masing-masing. Punya game di rumah? Punya HP di rumah? Ya, tapi orang tua bisa. Nah, itu adalah permainan modern. Nah, kita belajar permainan tradisional. Ada yang tahu apa permainan tradisional? Ya, permainan tradisional apa saja? Ya, ya, Gerobak gerobak sodor. sodor. Terus apa lagi ada lain? Nah, yang itu adalah sebagian dari permainan tradisional yang sudah kita ketahui. Maka dari itu kita harus selalu belajar dan terus belajar untuk menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Maka dari itu kita harus serius dalam belajar dan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita di sekolah maupun di rumah, dan juga selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Siap. Oke, permainan tradisional ya. Alfian akan menjelaskan, membacakan mengenai tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau tujuan proyeknya yaitu anak terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Yang kedua yaitu anak dapat mempraktikkan permainan tradisional sesuai dengan budayanya. Yang terakhir adalah anak dapat mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana. Nah, oke, marilah kita memasuki pelajaran P5 hari ini yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional, materi P5 kearifan lokal. Ya, oke. Permainan tradisionalku hari ini adalah ular naga. Ya, tadi sudah disebutkan salah satu permainan tradisional oleh Muhammad Arafa ya. Itu adalah permainan tradisional ular naga. Nah, definisi permainan tradisional. Permainan tradisional adalah jenis permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu. Permainan ini biasanya dimainkan secara kelompok atau individu menggunakan peralatan sederhana dari bahan alami atau buatan tangan, ya, dan memiliki aturan yang khas. Contohnya ular naga. Nah, ular naga berarti ada dua penjaga yang akan menangkap ular naganya ya. Nanti yang paling banyak dia akan yang menang. Ciri khas permainan tradisional tidak bergantung pada teknologi modern. Nggak pakai HP, nggak pakai televisi ya. Hanya menggunakan alat-alat tradisional, memuat nilai-nilai budaya lokal, ya. Umumnya dimainkan di luar ruangan, ya. Oke. Contohnya coklat, egrang, bola kali, gasing, ular naga itu adalah sebagian dari permainan tradisional. Selanjutnya, permainan tradisional ular naga. Apa sih permainan tradisional ular naga itu? Ular naga adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. Dia dimainkan oleh sekelompok anak-anak dengan ukuran sederhana. Biasanya dimainkan di luar ruangan tanpa memerlukan alat khusus. Tujuannya yaitu untuk bersenang-senang sambil mempererat kebersamaan dalam kelompok. Alat dan pemain. Jumlah pemainnya minimal 5 orang, idealnya lebih dari 10 orang. Di sini ada lebih dari 10 orang kan? Ya.
Tidak memerlukan alat, hanya butuh area terbuka. Contohnya seperti ini sudah cukup untuk area terbuka. Nanti kita praktekkan ya. Peran pemain 2 orang menjadi gerbang, lalu sisanya berbaris menjadi ular naga. Ya, selanjutnya cara bermain. Anak-anak yang berbaris berjalan mengelilingi atau melewati gerbang sambil menyanyikan lagu ular naga panjangnya. Gerbang akan terbuka dan menutup sesuai irama lagu. Saat lagu berhenti, gerbang menutup dan anak bertangkap harus memilih satu sisi dari 2 penjaga gerbang. Permainan diulang sampai semua anak tertangkap. Lalu permainan diakhiri dengan melihat jumlah kelompok terbesar, itulah yang paling menang. Manfaat permainan olahraga ini apa? Ya, melatih kerjasama, anak-anak belajar bekerja sama untuk menjadi gerakan kelompok, meningkatkan kecerdasan, melibatkan komunikasi dan interaksi, mengasah ketangkasan. Ya, anak-anak harus cepat. Anak-anak harus cepat bergerak agar tidak tertangkap oleh gerbang. Melestarikan budaya tradisional. Permainan ini membantu mengenalkan nilai-nilai kebudayaan lokal pada generasi muda seperti anak-anak sekalian ya. Terakhir yaitu penutup, penting untuk melestarikan permainan tradisional seperti ini. Karena apa? Karena warisan budaya Indonesia harus dilestarikan. Permainan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas. Ayo mainkan dan lestarikan ular naga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi permainan ular naga ini adalah permainan tradisional yang membudaya di Indonesia. Kita sebagai anak Indonesia yang hebat yang kuat harus melestarikan permainan ular naga ini. Ada. Baik anak-anak, selanjutnya kita menyimak video pembelajaran mengenai penjelasan bagaimana memainkan permainan tradisional ular naga. Mari kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel media Si Pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu permainan tradisional yang harus dilestarikan, yaitu permainan ular naga panjang. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, permainan ular naga panjang adalah salah satu permainan berkelompok yang biasa dimainkan anak-anak di waktu pagi, siang, maupun sore hari. Tempat bermainnya di tanah lapang atau halaman rumah yang agak luas. Adapun manfaat permainan ular naga panjang: pertama, semakin mempererat ikatan kita dengan teman. Kedua, belajar berbagi dan belajar bagaimana kita mempertahankan teman kita. Yang ketiga, belajar menjadi pemimpin yang baik bagi adik-adik kita. Yang keempat, akan terlatih emosional dan kecepatannya dalam berkomunikasi. Yang kelima, selain itu, permainan ini juga mendidik anak tentang arti kebersamaan dan menghargai orang lain, tanpa menghiraukan adanya kemenangan atau kekalahan yang diperoleh pada saat bermain. Dan yang keenam, membuat fisik menjadi sehat karena menggerakkan seluruh anggota badan. Cara bermainnya pun sangat mudah. Pertama-tama, tentukan 2 orang yang akan menjadi penjaga. Sisanya harus berjalan melewati penjaga dengan cara berbaris dan meletakkan tangan di pundak temannya. Saat permainan berlangsung, anak-anak harus menyanyikan lagu ular naga, dan ketika lagu itu berakhir, akan ada satu anak yang terperangkap di antara penjaga. Anak yang terperangkap tersebut harus memilih untuk berpihak pada salah satu penjaga lalu berdiri di belakangnya. Cara ini dilakukan sampai anak ular naga habis ya. Ini adalah contoh dari permainan ular naga. Kita perhatikan ya. Pakai lagu
selanjutnya kita akan mengerjakan diskusi kelompok ya. Jadi Bapak diskusinya kelompok 1 ketuanya Eva, kelompok 2 ketuanya Rafa, kelompok 3 ketuanya adalah Dava ya. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Alvin akan membagikan lembar kelompok yang pertama yang diketuai oleh Eva ya. Kelompok kedua ketuanya siapa? Nah, kelompok ketiga ketuanya adalah Eva. Oke, silakan tulis namanya dan kelasnya ya. Tulis nama dan kelasnya ya. Nama kelompoknya semuanya ditulis teman-temannya. Lalu petunjuknya yaitu mendiskusikan mengenai soal yang ada dalam diskusinya masing-masing. Oke, silakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Yuk, maju. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, tadi adalah asal usul tentang bulatna. Permainan tradisional Nagari itu berkembang secara lokal. Ya, kenapa sekarang permainan tradisional kurang diminati? Karena banyaknya permainan yang berkembang, yaitu permainan modern. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Terima kasih hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama dari kelompok 2. Nah, silakan. Sebutkan dan diskusikan aturan permainan olahraga. Pemain membentuk barisan sambil mengingatkan bahwa pemain permainan menjadi olahraga. 2. Orang berdiri menghadapkan menjadi berubah. Ulang nada berjalan sambil menyanyikan lagu dan saat lagu diikuti berulang. Pemain yang berhak menjadi salah satu dari dan permainan diulang hingga semua pemain menang. Sebutkan nilai-nilai positif yang bisa dipelajari dari permainan tradisional ulang olahraga. Kerjasama melatih kelompok. Sekian dari kami mempresentasikan masalah. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai bagaimana cara memainkan ular naga. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Mengapa permainan tradisional telah diminati generasi muda? Karena generasi muda lebih terpapar teknologi modern dan belum menghabiskan waktu di dunia digital. Selain keluarga mengenal tentang permainan tradisional di lingkungan sekolah atau rumah. Permainan seperti di HP cenderung diminati oleh banyak anak-anak sekarang karena grafisnya yang menarik, variasi permainan dan akses mudah. Namun permainan tradisional seperti ular naga lebih unggul dalam membangun interaksi sosial langsung, kerjasama dan melatih kreativitas. Keduanya harus tergantung pada kebutuhan dan minat masing-masing anak. Cukup sekian. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Mengapa generasi muda itu jarang sekali memainkan permainan tradisional? Karena anak muda zaman sekarang lebih tertarik dengan media teknologi modern yang gampang diakses dan semua orang hampir seluruhnya memiliki handphone atau HP. Ya. Baik anak-anak, kita selanjutnya akan mempraktekkan permainan tradisional ular naga. Marilah kita bersiap-siap, ayo maju semua. Ayo maju. Oh. Silakan milih yang mana, terserah kamu. Oke. Itulah
yang terbelah. Lihat sini. Ayo terus sampai habis. Nah, siapa yang paling banyak? Kemarin banyak mana? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ya, pemenangnya adalah Nanda. Tangan dulu. Baiklah, anak itu tadi pelajaran P5 hari ini, kearifan lokal yaitu permainan tradisional ular naga. Kesimpulannya adalah permainan ular naga ini permainan tradisional yang dikembangkan oleh budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia sehingga berkembang pada zaman sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang ini. Ya. Karena perkembangan teknologi seperti sekarang ini mengalahkan permainan tradisional dan memberikan minat yang lebih kepada permainan-permainan modern untuk dimainkan. Ya, sehingga kita sebagai generasi muda harus senantiasa menjaga permainan tradisional supaya menjadi tradisi atau budaya yang tidak habis dan supaya untuk dilestarikan sampai anak cucu kita nanti. Ya, paham? Apakah anak-anak senang dengan pelajaran hari ini? Senang ya? Apa yang kita pelajari hari ini? Permainan tradisional ular naga. Alhamdulillah ya, kalian paham dan semangat dalam pembelajaran hari ini. Bapak apresiasi kalian nilainya 100. Tepuk tangan. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai kearifan lokal yang lain untuk minggu yang akan datang atau pembelajaran yang akan datang ya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini bersama-sama dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk itu marilah anak-anak bergemas-gemas ya untuk melaksanakan doa sebelum berangkat. Ya. Siapkan ada